Oke guys, ketemu lagi dengan saya di sini di Pit ID Channel ya, walaupun muka tidak kelihatan ya. Oke, jadi pada kesempatan malam hari ini, malam ya sekarang saya bikin videonya malam hari, jadi sesuaikan dengan waktu saya. Jadi saya selamat malam. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan tabel ya. Jadi ini merupakan episode lanjutan dari video saya yang sebelumnya. Nah, buat kalian yang mungkin belum menonton atau menyaksikan video saya mengenai proses pembuatan tabel tahap 1 di HTML, nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi. Kalian bisa langsung cek videonya di deskripsi ya. Oke, jadi untuk tabel yang akan kita buat selanjutnya pada malam hari ini itu berbentuk seperti ini. Oke, dan seperti ini. Untuk tabel yang akan kita buat malam hari ini merupakan pengembangan dari tabel sebelumnya yang berbentuk seperti ini. Oke, jadi saya sengaja membuat tabel dengan bentukan yang agak sedikit berbeda ya, biar ya tidak sama lah dengan yang dibahas di channel-channel lain. Oke, jadi untuk perubahan yang akan kita buat adalah di sini akan saya tambahkan satu logo, dan kalian bisa menambahkan foto kalian mungkin atau eh, logo juga ya, terserah kalian lah. Dan nanti untuk terakhirnya biar tabelnya itu lebih jelas, kita tambahkan judul tabelnya yaitu data mahasiswa. Oke, ini hanya contoh tabel ya, kalian bisa kembangkan sendiri lah. Oke, intinya seperti itu. Nah, mari kita mulai. Oke, kita akan buatkan tabel seperti ini. Di sini lagi-lagi saya menggunakan Sublime ya, text tree, dan ya kalian bisa gunakan software-software lain atau mungkin Notepad biasa. Intinya ekstensinya itu kalian simpan dengan .html. Itu untuk ekstensinya ya. Nah, sekarang akan saya buatkan HTML-nya. Untuk plain text-nya saya rubah jadi HTML. Lalu saya pencet tab di keyboard. Itu cara cepat buat kalian yang sama-sama menggunakan Sublime ya. Jadi biar lebih cepat lah ya. Nah, di sini untuk namanya akan saya beri nama tabel 2 seperti ini. Untuk background color seperti biasa akan saya gunakan warna aqua. Oke. Jadi kita mulai. Nah, untuk membuat tabel kita membutuhkan yang namanya tag tabel. Tentunya ya. Oke, seperti ini. Dan di bawah sini kita akan menggunakan atau membuat tabel raw-nya dulu biar garisnya itu kelihatan. Namun sebelum itu, biar tidak kelupaan, kita atur dulu tabelnya. Kita atur menggunakan width-nya itu 10. Untuk bordernya itu 1. Oke, untuk cell spacing-nya itu 1. Dan untuk cell padding itu saya bernilai 10. Buat kalian yang mungkin belum paham, ya sebaiknya kalian nonton dulu video saya sebelumnya, biar kalian paham apa fungsi dari cell padding, cell spacing, dan border serta width. Oke, nah kita lanjut. Nah, di sini saya akan membuatkan tabel raw baru. Oke, seperti ini. Dan kita mulai dari awal lagi ya, tapi akan saya percepat penjelasannya. Jadi biar tidak dimakan oleh waktu. Oke. Selanjutnya yang akan saya tambahkan atau yang akan saya buat lagi adalah tabel heading. Nah, untuk tabel headingnya akan saya beri nilai nama. Oke. Lalu di sebelah nama akan saya tambahkan tanda titik 2 seperti ini. Lalu di sebelahnya lagi akan saya tambahkan input type, dan input type-nya itu text karena user akan menginputkan nama. Lalu ini saya copy biar cepat. Oke, saya pastikan di bawah sini. Ini saya rubah menjadi kelas. Dan ini masih sama, lalu input type-nya text juga masih sama. Dan saya pastikan lagi di bawah sini. Nah, selanjutnya untuk nama tabel yang ketiga ada alamat. Dan di sini saya rubah jadi alamat. Oke, seperti ini. Alamat, lalu titik 2 juga masih sama. Input type-nya akan saya rubah jadi address. Karena input type text dan address itu beda ya secara fungsinya. Jadi kita harus memperbiasakan untuk menggunakan jenis inputan yang sesuai dengan jenisnya. Intinya seperti itu. Lalu setelah alamat saya akan menambahkan jenis kelamin, lalu usia ya terakhir. Ya oke, jenis kelamin. Oke. Lalu ini masih sama, juga sama teks. Lalu saya pastikan lagi untuk yang terakhir dan akan saya rubah jadi usia.
dan saya rubah jadi usia. Oke, ini masih sama, input type-nya juga masih sama. Sorry. Input type-nya agak berbeda. Kita akan menggunakan input type number. Oke, namanya kita kosongkan. Dan ini semua kosong ya, namanya tidak saya isi. Terkecuali di bawah sini akan saya isi. Saya pastikan lagi di bawah sini. Dan ini akan saya hapus dari baris kedua sampai di sini. Oke, ini kita masuk ke pembuatan menu submit dan reset. Input type-nya ini saya rubah jadi submit. Ini hanya inputan yang abal-abal ya. Jadi buat kalian yang mungkin butuh cara mengkaitkan halaman HTML ya, kalian bisa cari-cari di kolom komentar biar saya bisa membuatkan tutorialnya. Ini saya copy dan saya akan pastikan di bawah sini. Lalu untuk input type-nya saya rubah dari submit jadi reset, karena kita akan membuat dua menu, yaitu submit dan reset. Lalu ini juga saya ganti menjadi reset tentunya. Oke, kita coba simpan dulu, lalu kita buka tabelnya bisa jadi atau tidak. Nah, ini akan saya simpan di desktop biar mempermudah kita ya. Akan saya simpan di sini. Lalu untuk namanya akan saya rubah jadi tabel 2 seperti ini. Saya save dan coba kita buka. Nah, ini ada tabel 2. Nah, sudah jadi ya. Yang kurang masih belum rapi yaitu di bagian bawah sini. Jadi saya belum menggunakan close pen dan rose pen. Sorry, bukan close pen dan rose pen ya, tapi close pen, cuma close pen. Oke. Nah, di sini akan saya tambahkan close pen. Dan akan saya gabungkan 3 kotak. Karena ada 3 kotak ya. Saya save, lalu kita buka lagi. Tara, bentuknya sudah jadi ya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah membuat atau menambahkan gambar di sini. Di samping dari tabel kalian. Ya, biar user bisa lebih mengerti lah maksud dari tabel yang kita buat. Nah, caranya seperti apa ya? Caranya kita siapkan dulu gambarnya. Tentunya itu wajib ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambarnya. Ini ada gambarnya ya. Oke. Gambar ini akan saya kopikan di folder yang tadi, yaitu di sini. Saya pastikan di sini. Jadi biar gambarnya itu bisa terbaca ya, kalian harus menyimpan gambarnya itu di dalam satu folder. Ingat, menyimpan gambarnya itu harus di dalam satu folder, biar nanti bisa terbaca. Oke. Nah, ketika kalian sudah menyimpan gambarnya itu di dalam satu folder, tempat penyimpanan data kalian tadi, ya, kalian kopikan nama dari gambar tersebut. Ya, di sini saya akan kopikan ya. Saya rename, saya Ctrl A dan saya Ctrl C. Nah, lalu di sini kita buatkan tabel raw yang baru. Tabel raw yang baru di sini, dan saya akan tambahkan tabel heading. Oke, seperti ini. Dan di bawah sini saya akan gunakan image src. Oke. Lalu saya pastikan di dalam sini. Nah, bentukannya akan seperti ini. Nah, buat kalian yang punya ekstensi gambarnya berbeda, ya, ini hanya contoh. Jadi saya menggunakan ekstensi gambar .gif ya di sini sesuai dengan namanya. Oke, GIF. Oke. Jadi buat kalian yang mungkin punya gambar dengan formatnya itu PNG atau JPG ya, kalian bisa gunakan format file yang sama. Ingat, namanya harus sama. Kalau di gambarnya itu menggunakan spasi dalam penamaannya, ya kalian juga harus seperti itu. Intinya harus sama ya. Kita coba save dan kita coba lihat. Oke. Nah, ini gambarnya kebesaran ya. Saya kecilkan jadi 25%, sudah paling maksimal di sini ya. Oke. Sudah 25% paling maksimal, dan ini bentukannya seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Itu karena kita belum mengatur panjang dan lebarnya. Oke, untuk mengatur panjang dan lebarnya kita bisa lakukan di sebelahnya dengan mengatur width, yaitu akan saya rubah jadi 200 pixel, dan untuk height-nya itu juga akan saya rubah jadi 200 pixel. Oke, ini untuk mengatur panjang dan lebar dari gambar yang kita masukkan. Jadi seperti itu. Jadi kalian bisa tambahkan di sebelahnya seperti ini ya, pokoknya seperti itulah. Antara panjang dan lebarnya kalian sesuaikan. Semisal kalian ingin panjangnya 300 atau lebarnya 400, ya kalian atur di sini. Oke, saya coba save
dan saya refresh. Lah kok bentukannya seperti ini? Ya, di sini peran rose pen mulai kita gunakan. Oke, jadi kita gunakan rose pen. Ingat kemarin fungsi rose pen itu menggabungkan garis vertikal ya. Kalau close pen berfungsi untuk menggabungkan garis horizontal, rose pen berfungsi untuk menggabungkan garis vertikal. Jadi kita tambahkan rose pen di sini. Rose pen, lalu kita hitung jumlah tabel yang akan kita gabung. Cara penggunaannya masih sama dengan close pen. Masih sama, masih mirip. Cuma namanya saja yang berbeda. Kalian juga tidak boleh menghafal fungsi dari close pen dan rose pen, tapi harus bisa kalian pahami. Ingat, menghafal berbeda dengan memahami. Lebih baik memahami daripada menghafal. Jadi, ya harus memahami. Nah, jadi selanjutnya untuk mengisi jumlah tabel yang akan kita gabung, ya kita hitung dulu ada berapa banyak tabel yang akan kita gabung. Nah, di sini tabel yang akan saya gabung yaitu tabel nama, kelas, alamat, jenis kelamin, usia, dan kolom submit dan reset ya. Jadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel ya. Jadi kita bisa langsung masuk ke scriptnya dan kita tuliskan di sini 6. Jadi 6 tabel yang akan kita gabungkan. Saya save dengan cara Ctrl S, lalu saya refresh. Sudah terbentuk. Jadi tabel kedua sudah ya. Sudah sangat-sangat mirip dengan yang ini. Oh iya, masih ada yang kurang. Ini kok bentukannya seperti ini. Oke, jadi karena ini sudah bertambah satu tabel lagi di sebelah kolom yang ini, ya kita harus merubah juga close pen-nya. Ya kita harus merubah juga close pen-nya. Ya caranya gimana? Caranya kita bisa masuk lagi ke Sublime tentunya ya. Dan untuk close pen-nya kita tambah jadi 1. Tambah jadi 1 maksudnya bukan 31 ya, tapi 3 ditambah 1 jadinya 4. Oke. Karena yang akan kita gabungkan adalah 4 kotak ini. Kotak pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Saya save, lalu saya refresh, dan sudah jauh lebih rapi. Nah, lanjut ke tabel yang terakhir dengan bentuk seperti ini. Nah, tentunya dengan tabel yang seperti ini itu lebih membuat user itu paham fungsi dari tabel yang kita buat itu apa. Karena di sini ada subjudul dari tabel yang kita buat. Caranya ya kita masuk ke Sublime lagi tentunya ya. Dan kita bisa tuliskan TR lagi di bawah sini. Saya buatkan tabel raw baru. Dan untuk tabel raw-nya saya tempatkan posisinya di bawah gambar ya, di bawah image src yang ini. Oke. Lalu di sini saya tambahkan tabel heading, dan untuk tabel headingnya akan saya beri nama data mahasiswa. Oke. Seperti ini. Saya coba save dan kita lihat bentuknya. Nah, agak berbeda ya. Ini belum rapi dan ini juga sudah lari satu kotaknya, jadi lari dari posisi. Kita bisa atur menggunakan close pen. Cuman permainan close pen. Jadi kita masuk lagi ke scriptnya. Nah, di sini di tabel headingnya akan saya tambahkan close pen. Karena kita akan menggabungkan garis horizontal dari tabel yang kita buat. Nah, untuk close pen-nya di sini akan saya gabungkan 3 kotak. Karena posisinya itu seperti ini. Jadi saya akan gabungkan di kotak pertama, kedua, dan ketiga. Kotak kedua, ketiga, dan keempat. Kotak pertama tidak. Nah, kita tulis 3 kotak ya, karena kita akan menggabungkan 3 kotaknya. Lalu di bawah sini close pen-nya, bukan close pen, rose pen ya. Rose pen-nya ini kan tadinya 6. Nah, karena kita sudah menambahkan satu tabel raw lagi yaitu data mahasiswa, jadinya 7 dong. Nah, kita rubah lagi di sini jadi 7. Rose pen-nya bukan lagi bernilai 6 tapi 7. Karena kalau kita hitung kotak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, saya save dan kita coba lihat. Nah, jadi lebih menarik ya. Jadi user bisa menginputkan nama di sini, lalu kelas di sini, lalu
lalu alamat, oke, lalu jenis kelamin, oke, dan usia. Lalu bisa langsung submit. Oke, jadi tabelnya bisa lebih kelihatan mudah dimengerti. Oke teman-teman, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Like jika Anda suka, dislike saja jika Anda tidak suka. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.